Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 9 yang Ustadz banggakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu penerapan dari teori-teori yang kita pelajari sebelumnya, yaitu alat optik. Kita pause sedikit. Jadi alat-alat optik ini adalah alat yang menggunakan prinsip kerja pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kerjanya. Biasanya ini menggunakan cermin dan lensa. Apa saja alat-alat optik ini? Kita lihat. Yang pertama, ada mata. Nah, mata kita menggunakan prinsip kerja lensa, kemudian pemantulan dan pembiasan cahaya. Kita lihat ini nanti di materi selanjutnya nanti ada kita membahas cacat mata. Nanti bagaimana proses terbentuknya bayang pada mata normal, mata cacat dan sebagainya. Ini ada lensanya, kemudian ada kornea. Alat yang kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang dapat memindahkan atau mengambil gambar dan menyimpannya dalam bentuk file. Kamera menggunakan lensa positif. Lensa positif di sini itu lensa cembung. Nah, ini biasanya kalian menggunakan ketika foto-foto atau mengambil gambar. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga ya, yaitu loop. Loop di sini adalah kaca pembesar ya dalam bahasa keseharian kita, yaitu alat untuk membesarkan bayangan benda atau memperbesar benda sehingga benda yang terlihat itu lebih besar. Nah, ini biasanya digunakan untuk meneliti ya benda-benda yang kecil. Kemudian yang ke 5 itu mikroskop. Mikroskop di sini adalah salah satu penerapan juga dari lensa. Kemudian digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil, ukurannya sangat kecil. Nah, ini biasanya dilihat banyak ditemukan di lab ya, laboratorium IPA. Kemudian yang selanjutnya yaitu teleskop. Teleskop di sini berfungsi untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, untuk supaya lebih dekat ya dan jelas. Ada pembagian untuk teleskop di sini yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Kemudian yang selanjutnya yaitu teropong bintang. Ini hampir sama fungsinya dengan teleskop. Nah, tapi ini lebih ke untuk melihat bintang, benda-benda angkasa. Baik, itu masih ada ya. Itu ada teropong bumi juga. Nah, yang selanjutnya ada teropong bumi. Digunakan untuk mengamati benda di bumi yang letaknya sangat jauh dari pengamat sehingga terlihat lebih jelas dan dekat. Ini hampir sama teleskop, teropong bintang, teropong bumi. Cuman pengaturannya kadang jarak yang untuk melihat benda yang berada pada benda yang berada di jauh. Nah, beda-beda tingkat kejauhannya. Kemudian teropong Galileo, ini hampir sama juga. Kemudian ada teropong prisma, ini banyak sekali jenisnya ya teropong ini. Nah, ini biasanya kita gunakan juga untuk melihat benda-benda yang jauh. Periskop adalah teropong juga yang terdapat pada kapal selam. Nah, ini ya untuk melihat benda-benda jauh juga, tapi digunakan di kapal selam. Jadi bedanya mereka ini adalah pada fungsi penggunaannya, di mana letak penggunaannya. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada yang untuk melihat benda bintang, ada yang digunakan untuk melihat benda di bumi yang berada di kejauhan dan lain sebagainya. Itu perbedaannya.
OHP. Ini OHP biasanya digunakan hampir sama dengan LCD. Nah, ini digunakan di zaman-zaman sebelum ada LCD, OHP ini. Jadi ada kertas yang ditaruh di atas lensa itu, kemudian nanti gambarnya akan dipantulkan. Persis sama dengan LCD. Cuman lebih klasik. Kemudian slide proyektor. Nah, ini sama juga untuk presentasi. Ini biasanya di bioskop juga ya digunakan yang ini. Prinsipnya hampir sama dengan OHP. Baik, kita lanjutkan materi kita. Di sini lebih khusus ke cacat mata. Ada miopi, hipermetropi, astigmatisme, buta warna. Bagaimana kok bisa terjadi cacat mata? Nah, baik, kita lihat yang pertama yaitu miopi. Miopi adalah, nama lainnya itu adalah rabun jauh. Ini merupakan kelainan pada benda, atau bahasa sederhananya adalah mata ini tidak bisa melihat benda-benda yang berada jauh, hanya bisa melihat benda yang berada di dekat. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Hanya bisa melihat benda yang dekat, kemudian benda yang jauh itu dia rabun. Nah, tidak bisa melihat atau rabun. Proses terjadinya bayangan atau cahaya yang masuk. Nah, jadi ini ada yang bawah ini mata normal, yang atas mata miopi. Bendanya itu atau bayangan bendanya itu terbentuk di depan retina. Bisa kita perhatikan. Kita ulangi sedikit. Coba lihat. Ya. Benda atau bayangan yang terbentuk itu di depan retina, lebih depan. Kalau mata normal itu terbentuk di retina mata. Nah, ini pas di retina. Kalau yang miopi itu di depannya retina. Ini yang miopi. Nah, ini biasanya mata minus ya kalau bahasa kita. Kemudian alat bantunya apa? Dapat diatasi dengan lensa minus, lensa cekung. Ya, lensa cekung. Nah, ini yang biasanya kalian gunakan ya. Ini biasanya terjadi di anak-anak kecil atau usia remaja. Nah, sehingga bisa normal dibantu dengan lensa minus. Ini kelihatan matanya lebih cekung ya. Kemudian yang kedua, cacat mata yaitu hipermetropi, kebalikan dari miopi. Nah, bentuk matanya sedikit berbeda, lebih kecil ya. Sehingga bahasa sederhananya dia tidak bisa melihat benda yang dekat dan hanya bisa melihat benda yang jauh. Ini biasanya terjadi di usia lanjut atau usia tua, atau bahasa kedokterannya itu mata plus. Nah, bisa dilihat ilustrasinya. Hanya bisa melihat benda jauh, tidak bisa melihat benda yang dekat. Alat bantunya apa? Alat bantunya adalah, ini proses terbentuknya bayangan. Nah, beda dengan miopi. Kalau miopi itu di depan retina, kalau hipermetropi di belakang retina terbentuk bayangannya. Coba lihat garis yang paling ujung kiri. Nah, itu bayangan yang terbentuk. Alat bantunya adalah lensa cembung atau lensa positif. Kalau miopi itu lensa negatif, yaitu lensa cekung. Kalau hipermetropi lensa cembung, yaitu lensa positif. Astigmatisme. Nah, apa itu astigmatisme? Ini cacat mata yang ketiga. Kalau bahasa yang kalian kenal itu adalah mata silinder. Nah, ini bentuknya. Itu kelainan pada mata sehingga yang dilihat itu rabun. Semua rabun, mau dekat mau jauh, semuanya rabun. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kelainan ya. Ini terjadi kelainan karena lensanya. Nanti kita lihat di sini ya. Kenapa bisa terjadi? Kornea mata tidak rata sehingga cahaya tidak dapat terfokus. Nah, jadi dia tidak fokus cahayanya sehingga bayangannya itu dia tidak terbentuk, tapi dia terbentuk tapi di depan retina banget.
tidak bisa fokus. Alat bantunya adalah kacamata silinder atau lensa silinder. Nah, menggunakan lensa silindris. Nah, yang terakhir yaitu buta warna. Ini yang jarang terjadi karena ini penyakit bawaan. Jadi faktor keturunan ya. Jadi orang kalau penyakit buta warna ini dia tidak bisa melihat warna. Warnanya itu seperti yang di samping kanan. Nah, ini karena ada kelainan. Jadi kalau orang buta warna dia tidak bisa melihat angka 16 di angka tersebut. Dia hanya melihat abu-abu saja. Dia tidak bisa melihat angka 16. Makanya kalau tes SIM, buat SIM dan lain sebagainya itu dites dulu buta warna atau tidak. Nah, ini adalah cacat mata yang terjadi. Ada yang pertama ada miopi, kemudian yang kedua hipermetropi, kemudian astigmatisme, kemudian buta warna. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dicatat dan dicermati videonya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.